Makanya tonton video dari awal sampai akhir, lihat video aslinya, jangan lupa subscribe. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa keripik. Sudah lama berceramah, grogi juga kalau mati mic. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ceramah mati mic itu biasa. Cuman yang saya kesalkan kalau mati mic nih paksa pula diulang dari awal lagi. Awak udah tak ingat lagi. Jadi yang pertama adalah generasi Qurani berawal dari baca. Baca Quran ini tak sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu mau dibilang huruf sa, mau dibilang huruf s, mau dibilang, tak ada beda. Siapa penceramah tadi? Ustaz Somad. Siapa yang ceramah tadi? Saya suka Ustaz Somad. Tak ada salah. Tapi dalam bahasa Arab, jangan mentang-mentang baru ikut pengajian wirid Yasin, oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, marilah kita bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada huruf sa, ada huruf tha, ada huruf so, ada huruf fa, sa, sha, so. Itu ada makharijul hurufnya. Namanya memperbaiki bacaan. Baik itu hasan, memperbaiki bacaan namanya tahsin. Kita dulu disebut juga dengan tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan, hasana yuhassinu tahsinan. Pakar-pakarnya ada di sini. Setelah bisa membaca, baru naik menghafal. Makanya di sini ada namanya musabaqah tilawatil Quran. Ada musabaqah tahfizil Quran. Ada yang suaranya bagus, tapi hafalannya kurang. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Kalau kebetulan anak ibu suaranya bagus, masukkan cabang itu. Anak saya ini Pak Ustadz suaranya tak bagus, tapi hafalannya kuat, masukkan ke hafalan. Anak sini Pak Ustadz menghafal tak kuat, suara tak bagus, tulisannya bagus, masukkan kaligrafi. Anak saya ini Pak Ustadz menulis tak bagus, suara pun tak bagus, hafalan pun tak bagus. Nanti ku carikan cabang apa yang cocok. Tidak ada anak yang tidak punya kelebihan. Makanya jangan katakan anak itu bodoh, tak boleh bilang. Standar bukan kimia, fisika, matematika, bahasa Inggris. Boleh jadi bidang itu dia kurang, tapi komunikasinya baik. Berapa banyak guru-guru dulu yang memukul kepala, mengantukkan ke dinding karena dianggap bodoh matematika. Ternyata anak itu sukses sekarang. Untuk dia tak dendam. Siapa contohnya? Aku. Setelah tamat sekolah, datang saya ke sekolah, saya belikan kain, saya jumpai guru-guru saya buat reuni. Ingat saya guru saya yang menjewer, saya mencubit, saya mengantukkan saya ke dinding. Ustaz dendam? Enggak, ingat aja sedikit. Jangan sepelekan muridmu, jangan pandang dia bodoh, jangan bilang dia jahat. Karena guru adalah digugu dan ditiru. Saya ini bukan anak baik-baik, Bu. Walaupun wajah saya baik. Saya tak sekolah 5 bulan. Kenapa tak sekolah? Karena menurut saya tak ada gunanya sekolah. Presiden udah ada, gubernur udah ada, menteri udah ada, panglima udah ada, kapolri udah ada. Untuk apa lagi kita sekolah? Ditanya mak, kau nak jadi apa? Bolikan aku truk, aku nak jual ikan asin. Tapi mak saya ini tak pernah putus asa. Datanglah penceramah ke kampung kami. Berceramahlah Ustadz ini, namanya Ustadz Suherman Sregar, orang Pasir Pangarayan di Indragiri Hulu. Dia mengajar, airnya Molek nama kotanya. Orang Pasir Pangarayan di Indragiri Hulu, dia mengajar, airnya Molek nama kotanya. Selesai ceramah, diundang makan ke rumah. Jadi almarhumah emak saya ini dulu siapa aja Ustadz ke kampung tuh asal habis ceramah undang makan ke rumah. Makanya sampai sekarang saya kalau diundang orang ke rumahnya makan, pasti saya datang. Lalu kemudian setelah selesai ditanya Ustadz Nila, kata mak, Ustadz di samping ceramah mengajar di sekolah. Iya Bu, saya ngajar sekolah. Oh, bisa anak saya masuk sana? Bisa, tapi langsung kelas 3.
Oh, berarti anak ibu bermasalah. Tak bisa. Tolonglah Pak Ustaz, anakku nih kalau sampai tak sekolah nanti jadi hantu dia nih Pak Ustaz. Karena dirayu mak saya, ditengok, mana anak ibu, coba bawa, ditengoknya lah saya dari atas sampai ke bawah. Tengoknya lama, mungkin ada firasat dia menengok anak ini, nampaknya masih ada sisa-sisa kebaikan. Kata dia, esok pagi antarlah, masuklah saya sekolah. Itulah satu-satunya sekolah yang menyelamatkan saya. 10 bulan saya di situ, saya tamat. Habis itu saya ke IAIN 96, habis itu saya ke Mesir, habis itu saya ke Maroko, habis itu saya pulang, habis itu saya viral, dipanggil lah. Berikut ini kami panggilkan pelantikan Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau, Al Mukarram Ustadz Abdul Somad LCMA. Naik saya ke atas, nampak saya guru saya itu ke bawah, turun saya cium tangannya. Kalau bukan karena engkau yang menyelamatkan aku dulu Pak Ustadz, mungkin aku udah jadi genderuwo. Paling tidak di bawah itu tuyul. Jangan hukum anak jahat, karena kita tak tahu entah bagaimana skenario Allah tentang masa depan dia. Doakan dalam setiap sujud di tengah malam, mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ibu kepada anak macam doa Nabi kepada umatnya. Makanya ibu kalau manggil dia, manggil dengan panggilan, oh calon bupati Bengkalis, oh calon gubernur Riau. Jangan panggil, oh anak hantu sini. Takutnya anak ini cerdas, sebentar ya mak hantu. Sembayang hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat rakaat ini, aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat. Mudah-mudahan anak hatiku ini terbuka pintu hatinya membaca Quran, menghafal Quran. Amin. Jalan Jenderal Sudirman, simpang Jalan Nangka, ada masjid namanya Masjid Ar-Rahman. Di Masjid Ar-Rahman setiap pagi Ahad, hari libur, ada yang mengajar baca Quran di situ. Namanya Ustadz Dr. Khairun Nas Jamal, orang Riau yang juara 1 di Internasional Malaka. Dia yang mengaji di situ. Saya sibuk ceramah ke sana kemari, adik saya sibuk, tak sempat membawa anak. Mak saya waktu itu umurnya 70 tahun, membawa cucu 2 orang naik angkot dari Panam ke Ar-Rahman. Aku tak bisa ngantar mak, kata adik saya, aku pun tak sempat. Dibawanya naik angkot setiap Ahad untuk mendengarkan cucu ini mengaji ke Ustadz Khairun Nas. Dibungkuskannya kain, dibungkuskannya oleh-oleh, kasihkan ke guru kau, cium tangannya, muliakan dia. Saking inginnya cucu, bukan anak, sudah habis tanggung jawab dia ke kami, tapi cucu pun diajarkan. Beberapa kali dia berjumpa dengan orang, ibu berapa umurnya? 70. Kok tega anak ibu membiarkan ibu keluar sama cucu jalan? Siapa nama anak ibu? Ustadz Somad. Diantar orang tua balik rumah.